Libya Channel 1784. Dewa Naga Kehancuran. Jieyan menjadi target perburuan bintang Tianyu. Setelah pertarungan dengan Patriark Klan Rong, Jieyan terus bergerak membawa Xiao Xiao ke tempat yang jauh. Tidak sampai setengah hari kemudian, ia pun berhenti di sebuah aliran sungai kecil. Tempat tersebut cukup tersembunyi karena berada di sebuah ngarai. Apa yang akan kita lakukan saat ini? Tanya Xia Yuer karena sewaktu perjalanan ia dapat melihat Jieyan yang serius sepanjang waktu. Jieyan tidak langsung menjawab dan mengeluarkan cincin ruang yang diberi oleh Kaisar Xi. Selain dari itu, ia juga mengambil cincin ruang milik Patriark Klan Rong. Setelah memeriksa cincin ruang yang diberi Kaisar Xi, selain dari sumber daya untuk Xiao Xiao, di dalam juga ada beberapa sumber daya yang mampu membantunya menerobos di tingkat penguasa abadi. Tetapi ia tidak bisa melakukannya saat ini. Kemudian Jieyan pun memeriksa cincin ruang Patriark Klan Rong. Ia sedikit terkejut melihat isinya karena bisa dikatakan kekayaan Patriark Klan Rong memang cukup keterlaluan di tingkat kultivasinya. Selain dari itu, ketika Jieyan memeriksa secara cermat isi dari cincin ruang tersebut, ia mengerutkan sedikit keningnya. Di dalam terdapat sebuah kertas kecil dengan beberapa baris tulisan. Awalnya, Jieyan ingin mengabaikannya. Tetapi ia sedikit terkejut ketika membawa sekilas baris pertama dan itu adalah hal yang berkaitan dengan Zhou Tiancheng. Tanpa menunda, Jieyan mengeluarkan kertas tersebut dan membacanya dengan seksama. Di situ tertuliskan dengan cara yang cukup buru-buru tentang kedatangan Zhou Tiancheng 100.000 tahun yang lalu. Dan dia menanam banyak gen ke kultivator secara tersembunyi lalu mengendalikan kultivator tersebut untuk memperbudak kultivator lainnya. Selain dari itu, dikatakan bahwa ketika Patriark Klan Rong dikendalikan, dia menyerap beberapa anggota Klan Rong secara perlahan dari waktu ke waktu, dan akhirnya karena tubuhnya melemah, gen juga ditanam ke dalam tubuh putranya. Jika saja Patriark Klan Rong tidak ditanam gen itu, bisa dipastikan bahwa hidupnya akan sudah lama berakhir. Dan catatan terakhir, itu ditulis sebelum Patriark Klan Rong memburu Jieyan. Dan adalah tentang permintaan membawa Xiao Xiao keluar dari bintang Tianyu. Di jarak yang cukup jauh dari Kekaisaran Xi, terdapat sebuah pangkalan yang memiliki alat transportasi antar bintang. Di sana juga terdapat gerbang teleportasi yang dapat digunakan untuk pergi ke bintang lainnya. Apakah aku harus pergi ke bintang lainnya saat ini? Batin Jieyan saat mengeluarkan peta yang ada di dalam cincin ruang Patriark Klan Rong. Zia, apakah kau tahu cara mudah memasuki alam surga? Tanya Jieyan. Xiao Zia yang mendengar itu, keluar dari dalam ruang jiwa lalu berkata, dibutuhkan beberapa bahan untuk menembus susunan formasi yang melindungi hutan purba. Dan aku tidak terlalu yakin dapat menembusnya dengan kekuatanku saat ini. Selain dari itu, saat ini tidak aman untuk pergi ke sana. Tidak aman. Mengapa? Tanya Jieyan bingung tetapi ia langsung teringat tentang Zhou Tiancheng yang telah merencanakan kebangkitannya selama 100.000 tahun. Jieyan juga langsung memikirkan banyak hal tentang bintang Tianyu yang merupakan alam abadi biasa, tetapi ketika memikirkan kembali bahwa Zhou Tiancheng bukan orang bodoh, ia langsung menebak tujuan sebenarnya Zhou Tiancheng memilih bintang Tianyu dan menyerang sekte pedang cabang agar tubuhnya disegel di sebuah artefak. Jangan bilang Zhou Tiancheng membidik alam surga sedari awal dia datang ke bintang Tianyu.
Pupil mata Jieyan menyusut tajam karena langsung menebak kenapa Xiao Zia mengatakan bahwa tempat itu saat ini berbahaya. Iya, itu benar. Tidak ada hal lain di bintang Tianyu yang dapat menarik perhatian Zhou Tiancheng selain dari alam surga. Xiao Zia mengangguk dengan serius. Jieyan menggertakkan giginya dengan kuat. Ia telah memilih alam surga untuk tempat persembunyian dan meningkatkan kultivasinya dalam waktu beberapa tahun. Tetapi tampaknya kali ini itu tidak mungkin karena ia menyadari bahwa Zhou Tiancheng mungkin akan langsung melacaknya jika keduanya bersama-sama di alam surga. Tampaknya tidak ada pilihan lain. Ayo pergi ke bintang lainnya. Jieyan menghela nafas panjang lalu perlahan berdiri. Di saat Jieyan berdiri, Xiao-Xiao yang berada di pelukannya pun terbangun. Xiao-Xiao kecil yang memiliki daya ingat yang sangat kuat langsung mengingat tentang kejadian sebelumnya. Matanya langsung berkaca-kaca kembali. Guru, Paman, Paman. Air mata kembali menetes saat Xiao-Xiao menatap ke arah Jieyan. Jieyan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia hanya mencoba menghibur gadis kecil itu sedikit lalu mengeluarkan mayat patriark klan Rong agar dikuburkan secara layak. Xiao-Xiao yang pintar langsung memberi penghormatan kepada patriark klan Rong karena telah menjaganya dalam beberapa tahun belakangan. Gadis kecil, apakah sudah selesai? Xia Yuer yang terbang di udara bertanya dengan nada sedikit tidak puas. Xiao-Xiao kecil yang mendekat itu, langsung menatap ke arah Xia Yuer lalu ia berlari ke belakang Jieyan untuk bersembunyi. Jieyan dan Xiao Zia terdiam karena baru kali ini seseorang takut melihat Xia Yuer. Biasanya jika itu wanita lain, mereka akan menganggap Xia Yuer sangat imut. Apakah sudah selesai Xiao-Xiao? Tanya Jieyan menatap gadis kecil yang mencengkeram pakaiannya dengan erat. Kemana kita pergi guru? Tanya Xiao-Xiao. Tempat yang sangat jauh. Jawab Jieyan dan menggendong Xiao-Xiao kecil lalu terbang bersama dengan Xia Yuer dan Xiao Zia ke arah tertentu yaitu tempat yang dikatakan oleh patriark klan Rong. Di suatu tempat di bintang Tianyu, tepatnya di goa bawah tanah di sebuah jurang yang sangat dalam, sekumpulan kultivator dengan jubah hitam dengan lambang gerhana matahari di jubahnya pun terlihat. Jumlah mereka cukup banyak. Itu bisa dianggap sebagai jumlah klan dengan jumlah yang cukup sedikit. Apakah ada pesanan, pemimpin? Tanya sosok berjubah yang tidak lain adalah tetua di organisasi Gerhana Matahari. Sosok yang merupakan pemimpin organisasi Gerhana Matahari, membelakangi semua kultivator dan menatap ke arah tempat yang jauh. Ia tidak langsung berbicara dan tampak seperti sedang berpikir. Setelah itu, pemimpin organisasi Gerhana Matahari pun berbalik dan ada kilatan mengerikan di matanya. Aku akan memberi perintah kepada kalian semua untuk memburu seseorang, dan dia adalah murid sekte pedang yang bernama Jieyan. Perintah pemimpin organisasi Gerhana Matahari dengan nada dingin. Semua anggota organisasi Gerhana Matahari terkejut dan tidak menyangka bahwa pemimpin mereka akan memberikan perintah hanya untuk memburu satu kultivator tingkat penguasa abadi. Lakukan, siapapun yang dapat memburunya akan menerima hadiah yang sangat besar, dan aku akan memberikan status sebagai tetua kehormatan. Ucap pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Para anggota organisasi Gerhana Matahari hanya berpikiran bahwa seseorang ingin memburu Jieyan dengan harga setinggi langit sehingga pemimpin organisasi Gerhana Matahari bahkan memberikan status tetua kehormatan yang tidak pernah dipegang oleh siapapun setelah tetua yang menduduki posisi tersebut tewas. Tanpa bertanya kembali,
Semua anggota organisasi Gerhana Matahari termasuk para petinggi pun langsung keluar dari tempat persembunyian lalu pergi ke segala arah untuk memburu Jieyan. Sedangkan untuk pemimpin organisasi Gerhana Matahari, ia hanya menatap hal itu dengan seringai lebar di wajahnya. Jieyan, aku tidak menyangka bahwa Tuan Zhou Tiancheng sangat ingin menghabisimu. Jika aku membawa kepalamu kepada Tuan, bisa dipastikan bahwa aku akan menerima hadiah yang sangat besar. Kekuatan tingkat di atas Kaisar Abadi tidak akan mustahil aku lampaui. Pemimpin organisasi Gerhana Matahari berbicara dengan nada kejam. Tidak akan ada yang menyangka bahwa pemimpin salah satu organisasi terkuat di Bintang Tianyu yang bahkan menyaingi Sekte Pedang akan dikendalikan oleh Zhou Tiancheng. Dan kali ini, Jieyan harus menghadapi semua kultivator yang memburunya, dan tidak ada tempat yang aman baginya di Bintang Tianyu. Episode sebelumnya, rencana jangka panjang Zhou Tiancheng. Episode berikutnya, menuju pangkalan alat transportasi antar bintang. Bintang Tianyu. Jieyan saat ini terus terbang ke arah lokasi alat transportasi yang akan membawanya ke bintang lainnya. Jarak dari wilayah Kekaisaran Xi menuju tempat itu cukup jauh, dengan kekuatan Jieyan saat ini, dia akan tiba dalam beberapa hari. Sudah lebih dari 2 hari setelah pertarungan dengan Patriark Klan Rong. Banyak pemikiran yang terlintas di benak Jieyan saat ini, dan yang paling ia pikirkan adalah catatan yang ditinggalkan oleh Patriark Klan Rong bahwa Zhou Tiancheng telah mengendalikan setengah dari Bintang Tianyu. Dan sudah dipastikan bahwa di tempat alat transportasi antar bintang, pasti ada mata-mata dari Zhou Tiancheng. Jieyan, apakah masih lama tiba di tempat itu? Tanya Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya. Untuk Xiao Xiao kecil, dia tertidur di pelukan Jieyan. Karena adanya Qi Jieyan yang melindunginya, angin bahkan tidak memasuki pelindung Qi tersebut. Jika tidak, bisa dipastikan bahwa Xiao Xiao akan terluka karena dia hanyalah gadis kecil yang lemah. Tidak sampai 1 hari lagi, kita akan tiba. Jawab Jieyan. Sebelum ada yang berbicara lagi, Jieyan yang sedang terbang dengan kecepatan penuhnya, mengerutkan sedikit keningnya karena ada beberapa aura yang bergerak ke arahnya. 3 kultivator tingkat penguasa abadi tahap awal. Batin Jieyan saat melacak dengan persepsinya. Karena ketiganya hanya memiliki kekuatan setingkat itu, Jieyan tidak khawatir sama sekali. Ia juga yakin bahwa ketiga kultivator itu pasti sudah melacak keberadaannya. Ketika jarak semakin dekat, Jieyan menyipitkan matanya karena dengan mata dewa ia dapat memastikan bahwa 3 kultivator yang mendekat adalah anggota organisasi Gerhana Matahari. Itu dia. Salah satu kultivator pun menunjuk Jieyan dan 2 yang lainnya juga langsung bereaksi. Ketiganya mengeluarkan senjata masing-masing lalu menyerbu ke arah Jieyan. Tampaknya mereka memang memburuku. Batin Jieyan. Jieyan juga langsung mengeluarkan pedangnya. Ia tidak mau membuang waktu melawan ketiganya sehingga ia langsung menggunakan teknik kuat untuk menghabisi ketiganya. Wush! Ketika ketiganya muncul di depan Jieyan dan berniat menyerang, Jieyan lebih dulu mengayunkan pedangnya. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Sambil bergerak dengan kecepatan penuh, tebasan itu pun dilancarkan. Sraing! Blar. Ketiganya terkejut dan tidak mampu bereaksi, hamburan petir hitam tidak beraturan langsung menyapu ketiganya. Dengan mata dewa, Jieyan dapat memastikan bahwa satu di antara anggota organisasi Gerhana Matahari masih selamat.
Ia juga langsung bergerak lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga sambil melewati kultivator tersebut. Seraing. Serak. Anggota organisasi Gerhana Matahari langsung dipenggal seketika tanpa bisa melawan. Jie Yan tidak peduli dengan ketiganya dan terus bergerak. Jika itu sebelumnya, ia mungkin akan menjarah cincin ruang musuh, tetapi kali ini tidak. Saat kematian ketiganya, di berbagai tempat, para petinggi organisasi Gerhana Matahari langsung mengetahui bahwa ada anggota organisasi mereka yang tewas. Mereka semua mengeluarkan giok kehidupan lalu memerhatikan apa yang terjadi. Mereka langsung tahu bahwa anggota mereka telah dibunuh oleh Jie Yan. Tetapi para petinggi organisasi Gerhana Matahari tidak peduli karena sedari awal, para kultivator lemah hanya berfungsi sebagai pelacakan. Bahkan pemimpin organisasi Gerhana Matahari telah memperhatikan itu. Ia saat ini berada di pinggiran wilayah Kekaisaran Xi, jarak tempatnya dengan Jie Yan cukup jauh. Akhirnya ditemukan. Menurut tempat ketiganya tewas dan arah yang diambil oleh bocah itu adalah arah menuju pangkalan alat transportasi antar bintang. Apakah dia ingin pergi? Tidak semudah itu. Batin pemimpin organisasi Gerhana Matahari dan langsung mengirim semua pesan kepada bawahannya untuk pergi ke tempat tersebut. Pemimpin organisasi Gerhana Matahari juga langsung bergerak ke arah tempat Jie Yan. Dan semua anggota organisasi Gerhana Matahari juga langsung bergerak ke arah pangkalan alat transportasi antar bintang berada dari segala arah. Jie Yan tidak mengetahui hal itu sama sekali. Jika ia tahu, ia akan langsung mengutuk organisasi Gerhana Matahari karena menggunakan cara paling menjijikkan untuk mencarinya. Waktu terus berlalu, selama perjalanan, Jie Yan beberapa kali membunuh anggota organisasi Gerhana Matahari. Dari hal itu pun, Jie Yan langsung membuat spekulasi bahwa organisasi Gerhana Matahari saat ini mengerahkan banyak personel untuk memburunya. Jika ia tahu bahwa seluruh anggota organisasi Gerhana Matahari bahkan pemimpinnya sedang memburunya, ia pasti akan terkejut. Tidak jauh lagi. Batin Jie Yan karena lokasi pangkalan tersebut sudah cukup dekat, dalam waktu beberapa menit lagi, ia akan tiba. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya menatap ke arah langit dan ada beberapa alat transportasi canggih yang melesat seperti sebuah cahaya ke udara dan beberapa lainnya mendarat perlahan ke permukaan tanah. Wow, benda apa itu? Xiao Xiao berseru saat menatap alat transportasi antar bintang yang berukuran sangat besar. Suasana hatinya sudah cukup baik saat ini karena sudah hampir 4 hari berlalu setelah penguburan Patriark Klan Rong. Alat transportasi antar bintang, ucap Jie Yan. Ia mengalihkan pandangannya ke arah kota besar yang cukup besar. Kota itu sangat makmur karena merupakan pangkalan alat transportasi antar bintang. Karena tahu dirinya sedang diburu saat ini, Jie Yan mengeluarkan sebuah jubah biasa yang sering digunakan oleh para kultivator dan mengeluarkan topi bambu. Dengan Jie Yan membawa Xiao Xiao bersamanya, mungkin mereka tidak akan terlalu diperhatikan. Ini cukup sederhana. Alasannya tentu karena para musuh mengira bahwa ia akan pergi seorang diri. Ribuan kultivator terlihat di gerbang masuk kota, itu akan membuatnya sulit dikenali. Banyak dari kultivator yang menggunakan jubah sepertinya dan itu tentu dikarenakan banyak kultivator yang bepergian ke bintang lainnya karena melarikan diri dari pengejaran ataupun karena memiliki musuh kuat. Yuer, gunakan kekuatan utamamu untuk menyelimuti tubuhku. Itu akan membuat kultivasiku hanya setara dengan tingkat jiwa abadi tahap akhir. Ucap Jie Yan.
Xia Yuer langsung paham apa yang dimaksud oleh Jie Yan. Ia langsung masuk ke ruang jiwa dan mengendalikan ki-nya serta kekuatan spiritualnya dari dalam agar ia tidak terlacak. Aura Jie Yan berubah sepenuhnya, jika seseorang melacaknya, kekuatan Xia Yuer lah yang akan mereka deteksi. Saat mendekat ke dalam gerbang, banyak sosok di kegelapan yang mencoba melacak semua kultivator yang berlalu lalang di depan gerbang. Ternyata benar bahwa organisasi Gerhana Matahari sedang memburuku. Dan jumlah ini sungguh keterlaluan. Batin Jie Yan karena dapat merasakan secara samar bahwa kekuatan spiritual kultivator lainnya dalam jumlah yang cukup besar melacaknya secara halus. Jika kekuatan spiritual Jie Yan tidak kuat, ia tidak akan mampu merasakan hal itu. Di atas tembok tertentu, salah satu petinggi organisasi Gerhana Matahari menatap ke arah bawah. Ia melacak semua kultivator yang ada di sana dan matanya kini tertuju pada Jie Yan. Sebagai salah satu petinggi organisasi Gerhana Matahari, ia akan melacak secara mendetail. Karena Jie Yan menggunakan jubah dan topi bambu, ia langsung menyelidikinya secara menyeluruh. Bocah itu memiliki kekuatan tingkat penguasa abadi tahap awal. Dan seseorang dengan jubah yang membawa gadis kecil. Tetua tersebut mengerutkan sedikit keningnya. Ia merasa aura Jie Yan sedikit aneh tetapi ia hanya melacak bahwa kekuatan Jie Yan berada di tingkat jiwa abadi. Jie Yan yang sedang berjalan, menegang sedikit karena kekuatan spiritual yang sangat mengerikan tampak menguncinya. Bukan dia. Bocah itu selalu bepergian sendiri. Walaupun dia memungut anak kecil, dia akan terlacak karena kekuatannya berada di tingkat penguasa abadi. Dan orang berubah itu hanya berada di tingkat jiwa. Tetua organisasi Gerhana Matahari menggelengkan kepalanya lalu mencoba melacak kultivator lainnya. Jie Yan dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual yang menguncinya sebelumnya menghilang yang membuatnya sedikit lega. Tidak salah lagi, kekuatan itu sebelumnya pasti berada di tingkat Raja Abadi. Tampaknya aku harus pergi secepat mungkin karena tampaknya seluruh organisasi Gerhana Matahari sedang memburuku. Batin Jie Yan. Saat ini Jie Yan berpikir kembali apakah organisasi Gerhana Matahari sebenarnya dikendalikan oleh Zhou Tiancheng. Jika benar, maka kesempatannya untuk pergi dari bintang Tianyu sangatlah kecil. Episode sebelumnya, Jie Yan menjadi target perburuan. Episode berikutnya, pemimpin organisasi Gerhana Matahari bergerak. Bintang Tianyu, Kota Zuwei. Kota Zuwei adalah kota yang merupakan satu-satunya di bintang Tianyu tempat alat transportasi antar bintang berada. Ini juga dikarenakan perkembangan bintang Tianyu yang cukup rendah. Biasanya, alam abadi tingkat menengah pasti akan memiliki setidaknya 3 pangkalan alat transportasi antar bintang. Tetapi untuk bintang Tianyu, hanya ada 1. Alasan kenapa bintang Tianyu hanya memiliki 1, ini juga dikarenakan adanya seseorang dari balik layar mengendalikan semua yang ada di bintang Tianyu. Dan sosok tersebut merupakan Zhou Tiancheng. Zhou Tiancheng membiarkan 1 pangkalan alat transportasi antar bintang berdiri. Jika karena tidak adanya pangkalan seperti itu, banyak bintang tingkat tinggi lainnya yang akan penasaran dengan bintang Tianyu. Dan yang terpenting, Zhou Tiancheng tidak mencoba mengendalikan pangkalan tersebut seluruhnya. Tentu saja itu dikarenakan keberadaan pemilik semua alat transportasi antar bintang tersebut. Dikatakan bahwa pemilik alat transportasi antar bintang yang mencakup wilayah barat alam abadi adalah milik penguasa wilayah barat.
Zhou Tiancheng tidak akan mau memprovokasi raksasa seperti itu sebelum kekuatannya pulih ke puncaknya atau lebih kuat lagi. Jika Zhou Tiancheng mengendalikan salah satu anggota dari penguasa wilayah barat yang mengelola pangkalan alat transportasi di Bintang Tianyu, ia mungkin akan terlacak dan Zhou Tiancheng dengan bijak membiarkan pangkalan tersebut terus ada. Walaupun begitu, untuk para personel di pangkalan tersebut, tentu ada beberapa kultivator yang dikendalikan oleh Zhou Tiancheng. Sementara itu, Jie Yan yang telah memasuki kota Zuwei, membuat dirinya tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu tersembunyi. Ia juga tidak melakukan apapun dengan tergesa-gesa karena di setiap sudut kota, anggota organisasi Gerhana Matahari sedang mengintai. Tampaknya ini akan semakin merepotkan. Batin Jie Yan. Ia langsung bergerak ke arah salah satu penginapan di kota tersebut. Ia sedang dalam suasana hati sedikit buruk sehingga tidak berminat berkeliling di kota. Setelah menyewa salah satu ruangan di penginapan tertentu, Jie Yan juga meminta semua informasi tentang keberangkatan antar bintang di pangkalan yang terletak di pusat kota. Pangkalan tersebut dikelilingi oleh kota tersebut, sehingga dimanapun kultivator tinggal, mereka tidak akan kesulitan pergi ke pangkalan tersebut. Walaupun itu tampak sangat bebas, tidak ada kultivator yang berani mengacau di sana. Dan tentu itu dikarenakan pemilik pangkalan tersebut yang merupakan penguasa wilayah barat alam abadi. Setelah menerima informasi, Jie Yan pun pergi ke ruangannya. "Zia, apakah masih ada seseorang yang mencoba melacak di sekitar sini?" tanya Jie Yan. "Tidak." Setelah Xiao Zia memeriksa, ia pun menjawab. Jie Yan sedikit rileks dan duduk di ruang tamu ruangan tersebut. Keberangkatan berikutnya adalah 2 hari kemudian. Gumam Jie Yan dengan kerutan di dahinya. Kali ini, waktu 2 hari tampaknya sangat lama menurutnya. Ada guru. Xiao Xiao yang melihat Jie Yan dengan wajah berkerut, langsung bertanya dengan penasaran. Jie Yan menatap ke arah Xiao Xiao dengan tatapan kosong. Ia menghela nafas panjang karena bagaimanapun ia membujuk gadis kecil itu, dirinya tetap dipanggil guru. Biasanya para kultivator akan mulai berlatih di usia 12 tahun, paling cepat 10 di usia 10 tahun. Apakah Xiao Xiao bisa berlatih di usia ini? Batin Jie Yan. "Xiao Xiao, apakah kau bisa menggunakan Qi?" tanya Jie Yan. Xiao Xiao memiringkan kepalanya dengan bodoh. Walaupun ia sering mendengar kata Qi, ia tidak tahu apa itu karena tidak pernah ada yang menjelaskannya kepadanya. Jie Yan terdiam karena langsung mengerti arti dari raut wajah Xiao Xiao. Ia pun langsung menjelaskan apa itu Qi sedetail mungkin agar gadis kecil tersebut paham. "Apakah itu Qi? Tetapi kenapa di udara ada 2 jenis Qi?" tanya Xiao Xiao saat memfokuskan inderanya. Jie Yan semakin terdiam karena pertanyaan Xiao Xiao langsung membuatnya tahu bahwa gadis kecil itu sudah dapat menyerap Qi. Jika tidak, seseorang yang belum membangkitkan akar spiritual miliknya, pasti tidak akan bisa merasakan Qi. Dan memang benar bahwa di alam abadi, ada 2 jenis Qi, yaitu Qi fana dan Qi abadi. Jika dibandingkan, untuk alam abadi tingkat menengah, jumlah Qi abadi akan mencapai 60% dan 40% sisanya adalah Qi biasa. Tampaknya trauma yang dialami oleh Xiao Xiao sebelumnya membuatnya membangkitkan akar spiritualnya. Gadis kecil ini memiliki bakat yang sama dengan Yuha. Batin Jie Yan. "Zia, apakah kau bisa keluar dan mencoba membeli tiket untuk menaiki alat transportasi antar bintang?"
Tanya Jieyan karena ia ingin melatih Xiao Xiao saat ini. Xiao Zia muncul dan langsung mengangguk. Itu tidak akan sulit untuk membuat auranya menjadi manusia menggunakan formasi. Baik, beli tiket kelas menengah untukku dan Xiao Xiao yang memiliki ruangan cukup luas di dalamnya. Tidak perlu mewah, dan tujuannya, aku akan menyerahkannya padamu. Ucap Jieyan saat memberikan cincin ruang berisi 10 juta batu roh kelas atas karena ia tidak tahu berapa harga tiket. Baik, aku akan mencoba membeli tiket dan menetapkan tujuan. Kemungkinan jika tempat yang kita tuju cukup jauh, kita akan melakukan 2 kali penerbangan karena kita harus berganti alat transportasi ketika mendatar di pangkalan bintang lainnya. Ucap Xiao Zia. Jieyan hanya mengangguk kecil dan Xiao Zia langsung pergi dari ruangan tersebut. Jieyan tidak khawatir dengan Xiao Zia karena ia tahu bahwa Xiao Zia pasti dengan mudah menghindari anggota organisasi Gerhana Matahari yang kuat. Baiklah Xiao Xiao, aku akan mulai menjelaskan semua tentang Qi, cara metode menyerap Qi dan juga semua yang berkaitan dengan Qi. Dengarkan baik-baik, ucap Jieyan. Xiao Xiao yang mendengar itu, langsung memasang wajah sangat serius tetapi itu terlihat sangat lucu. Ketika Jieyan menjelaskan, Xia Yuer yang menatap itu langsung merasa bosan. Tetapi ia tahu bahwa Jieyan tidak akan membiarkannya keluar sehingga ia hanya tidur untuk menghabiskan waktu. Jieyan terus memperhatikan Xiao Xiao yang sedang berlatih dan langsung teringat pada Tang Yuha. Sudah cukup lama ia tidak bertemu dengan gadis pemberontak tersebut dan ia tahu bahwa ketika mereka bertemu kembali, Tang Yuha pasti sudah dewasa. Akar spiritual Xiao Xiao memang cukup unik. Walaupun aku tidak menggunakan alat pendeteksi untuk melihat atribut Xiao Xiao, aku tahu bahwa itu pastilah atribut ruang. Dan untuk petir merah dan emas itu, aku cukup penasaran. Batin Jieyan saat menggunakan mata dewa memeriksa akar spiritual Xiao Xiao. Akar spiritual Xiao Xiao tampak seperti akar spiritual tunggal, tetapi nyatanya itu adalah perpaduan dari 2 akar spiritual. Sangat jarang kejadian bahwa seseorang yang memiliki akar spiritual ganda akan bisa membuat keduanya bersatu. Perpaduan kedua akar spiritual Xiao Xiao membuat kecepatan kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Tang Yuha. Untuk Tang Yuha, dia berfokus pada Qi Raja dan insting bertarung serta kekuatan tubuh. Itu memang karakteristik tubuh Dewi Perang. Namun untuk Xiao Xiao, sudah pasti di masa depan akar spiritualnya sangat berfungsi sebagai pengolah Qi dan konsep, inilah yang membuat kecepatan kultivasinya sangat tinggi. Batin Jieyan dan menghela nafas lagi. Setelah ia mengajari Xiao Xiao, ia pada akhirnya akan menjadi guru yang sebenarnya untuk gadis kecil tersebut. Di suatu tempat di kota Zuwei, pemimpin organisasi Gerhana Matahari juga telah tiba. Ia juga tidak dapat melacak keberadaan Jieyan. Namun ia menduga bahwa Jieyan pasti masuk secara diam-diam ke kota tersebut. Pemimpin organisasi Gerhana Matahari yang memiliki kultivasi Kaisar Abadi tahap awal, bisa berpergian dengan mudah kemana saja, bahkan itu di ruang hampa. Saat ini, karena pemimpin organisasi Gerhana Matahari tidak dapat melacak keberadaan Jieyan, dia pun pergi ke tempat pembelian tiket alat transportasi antar bintang. Jumlah kultivator yang ada di sana sangat banyak karena setiap periode keberangkatan, jumlah kultivator yang pergi akan mencapai ribuan atau bahkan mencapai angka puluh ribuan tergantung besarnya alat transportasi antar bintang. Jika tidak salah, Tuan mengirim informasi bahwa salah satu dari kami bertugas untuk mengintai di tempat itu.
Sudah pasti dia memiliki informasi semua daftar penumpang. Batin pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Saat datang ke tempat yang ia tuju, pemimpin organisasi Gerhana Matahari juga melebarkan kekuatan spiritualnya untuk mencari keberadaan Jieyan. Dan di saat ia melacak hal itu, ia mendeteksi aura sedikit tidak normal. Aura ini sangat aneh. Dia bukan bocah itu, tetapi aku ingin tahu siapa kultivator yang memiliki aura sedikit murid dengan roh. Batin pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Ia melacak dari kejauhan dan menatap sosok wanita yang memasuki tempat penjualan tiket. Spiritualis dunia. Tidak, mereka tidak akan memiliki aura seperti itu. Dan aku seperti melihat aura formasi padanya. Jangan bilang dia adalah roh. Tunggu dulu, jika tidak salah, bocah bernama Jieyan juga adalah seorang spiritualis dunia. Apakah mungkin? Pemimpin organisasi Gerhana Matahari pun menyipitkan matanya dan ia pun langsung mencoba melacak Xiao Zia terus-menerus untuk mencari tahu apakah kecurigaannya benar atau tidak. Episode sebelumnya. Menuju pangkalan alat transportasi antar bintang. Episode berikutnya. Tujuan, Bintang Brahma episode 329. Pemimpin organisasi Gerhana Matahari menatap tajam ke arah Xiao Zia dari waktu ke waktu karena ia tentu mencoba mencari tahu apakah Xiao Zia seperti yang ia pikirkan. Memang benar bahwa penyamaran Xiao Zia pasti akan mampu menipu kultivator tingkat Raja Abadi sekalipun. Tetapi pemimpin organisasi Gerhana Matahari adalah kultivator tingkat Kaisar Abadi. Xiao Zia yang saat dalam perjalanan, mengerutkan keningnya. Ia telah melacak semua tempat sepanjang waktu dan ia juga melacak bahwa seseorang menguncinya. Tidak salah lagi, siapapun itu, dia pastilah kultivator tingkat Kaisar Abadi. Walaupun di dalam sana ada kultivator tingkat Kaisar Abadi lainnya yang satu ini telah mengunciku sepanjang waktu agar tidak lolos. Tampaknya dia memang mencurigai aku. Batin Xiao Zia. Namun ia sama sekali tidak khawatir. Jika untuk masalah meloloskan diri, ia yakin bisa melakukannya bahkan di depan kultivator tingkat Kaisar Abadi. Xiao Zia terus berjalan ke dalam bangunan raksasa tempat tiket alat transportasi antar bintang dijual. Sesampainya di dalam, setelah menunggu antrian yang cukup panjang, giliran Xiao Zia pun tiba. Ia menatap wanita muda yang menjual tiket dengan tatapan acuh tak acuh. Xiao Zia tidak terkejut bahwa wanita itu memiliki kultivasi Raja Abadi. Untuk anggota penguasa wilayah Barat Alam Abadi, kultivator tingkat Raja Abadi masihlah kecil, dan sangat banyak dari mereka yang memiliki kekuatan sepertinya itu. Jika seseorang mencapai bintang tingkat atas tempat penguasa wilayah Barat Alam Abadi, jumlah kultivator tingkat Kaisar Abadi bisa ditemukan di mana saja. 2 tiket menuju bintang Brahma. Ucap Xiao Zia. Wanita yang menjual tiket itu pun terkejut bahwa seseorang ingin pergi ke bintang Brahma, tempat salah satu kekuatan puncak di wilayah Barat Alam Abadi yang ditempati oleh kuil Buddha. Kuil Buddha adalah sejenis sekte, yang diisi oleh para biksu tangguh yang mampu bersaing melawan penguasa wilayah Barat Alam Abadi walaupun pada akhirnya mereka tetap kalah. Tiket menuju bintang Brahma harus melalui jalur bintang gelap untuk periode kali ini. Kebetulan kali ini alat transportasi akan melewati bintang gelap jadi kalian bisa turun di sana. Dan tiket untuk sekaligus menaiki alat transportasi antar bintang selanjutnya,
dikenakan biaya 3 juta batu roh kelas atas. Untuk 2 penumpang akan dikenakan biaya 6 juta batu roh kelas atas. Wanita itu pun menjelaskan, "Baik, aku akan membeli 2 tiket." Xiao Zia sama sekali tidak terkejut dengan harga tiket karena itu adalah harga normal. Tentu itu disebabkan oleh jauhnya bintang Brahmana dari bintang Tianyu. Menurut Xiao Zia, perjalanan antar bintang dengan alat transportasi antar bintang tercepat saja membutuhkan waktu hampir setengah tahun dan untuk alat transportasi antar bintang yang berada di bintang Tianyu, kemungkinan akan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk bepergian ke sana. Xiao Zia memisahkan setumpuk batu roh bercampur kelas atas, bawah dan menengah tetapi jumlah keseluruhan adalah 6 juta batu roh kelas atas. Wanita itu mengangguk setelah menerima cincin ruang. La pun langsung mengeluarkan sebuah token dan menyalurkan ki khusus ke dalamnya. Itu adalah informasi untuk berhenti di bintang gelap dan menaiki alat transportasi antar bintang lainnya menuju bintang Brahma. Setelah itu, wanita itu pun menyerahkan kedua token. Tidak akan ada yang bisa memalsukan token tersebut sehingga informasi perjalanan dan tempat tujuan hanya diketahui oleh pemilik alat transportasi antar bintang. Xiao Zia menerima token lalu langsung pergi tanpa bertanya. Untuk wanita tersebut, dia hanya terdiam karena sangat jarang seseorang mau pergi ke bintang Brahma. Siapa wanita itu? Satu sosok muncul di sebelah wanita yang menjual tiket. Tuan Jing. Wanita sebelumnya ingin pergi ke bintang Brahma. Ucap wanita tersebut kepada sosok paruh baya yang sering disebut sebagai Tuan Jing. Nama aslinya adalah Lei Jing. Ia menyipitkan matanya sedikit lalu tampak berpikir. Bukankah bocah itu anggota sekte pedang? Seharusnya dia akan pergi ke sekte pedang utama menggunakan gerbang teleportasi. Berarti wanita tidak ada hubungannya dengan bocah bernama Jie Yan. Oh, baiklah. Lei Jing mengangguk kecil lalu menghilang. Tidak lama kemudian, Lei Jing muncul di tempat tertentu dan di sana sudah ada sosok berjubah hitam yang sedang menunggu sambil menatap ke arah kejauhan. Wanita itu ingin pergi ke bintang Brahma, membeli 2 tiket. Ucap Lei Jing acuh tak acuh. Sosok berjubah yang tidak lain adalah pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Sedikit menyerit karena merasa Jie Yan tidak memiliki alasan untuk pergi ke bintang Brahma yang sangat terkenal. Dia membeli 2 tiket. Jika dia memang roh, dia tidak akan membutuhkan tiket. Batin pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Lei Jing, awasi siapapun yang menaiki alat transportasi antar bintang 2 hari lagi. Temukan bocah itu secepatnya. Gunakan segala cara karena ini adalah perintah Tuan. Aku akan mengawasi gerbang teleportasi menuju sekte pedang utama karena di sanalah tempat kemungkinan bocah itu akan pergi. Perintah pemimpin organisasi. Akan pergi entah pemimpin organisasi Gerhana Matahari dengan nada dingin lalu menghilang. Lei Jing memasang wajah jelek. Walaupun dirinya juga bawahan Zhou Tiancheng, ia tidak mau diperintah oleh siapapun. La adalah kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak yang sangat kuat, tentu ia memiliki harga dirinya sendiri. Tetapi karena itu menyangkut perintah Zhou Tiancheng, Lei Jing tidak akan membantah sama sekali. Sementara itu, Xiao Zia yang tampak biasa saja sepanjang waktu, memasang ekspresi lega di wajahnya saat aura yang menguncinya melepaskannya. Tetapi ia akan tetap waspada dan mengambil jalan lain.
La tidak sebodoh itu dan mencari tempat menginap untuk seorang diri terlebih dahulu. Selain dari itu, Xiao Zia langsung menghipnotis seorang kultivator wanita tingkat jiwa abadi untuk tinggal sementara dengannya. Dan keduanya terlihat sangat dekat. Setelah beberapa jam kemudian, sosok pemimpin organisasi Gerhana Matahari kembali muncul dan menatap ke arah sebuah penginapan yang diisi oleh dua wanita. Wajahnya sedikit berkedut karena tampaknya ia hanya membuang waktu mengikuti wanita yang ingin pergi ke bintang Brahma 2 hari lagi. Ternyata itu tidak seorang yang aku pikirkan. Awalnya aku mengira bahwa wanita itu mampu melacakku. Tetapi ternyata dia memang tidak menyadariku sama sekali. Dan teman seperjalanannya adalah wanita juga. Tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Batin pemimpin organisasi Gerhana Matahari dan langsung menghilang karena ia merasa hanya membuang waktu mengit Xiao Zia. Awalnya La merasa ada kekuatan spiritual halus melacaknya, tetapi menurutnya saat ini bahwa itu hanya perasaannya saja. Xiao Zia yang tinggal di penginapan lain untuk sementara waktu, tentu dapat melacak bahwa seseorang yang mengintai muncul kembali. La sedikit lega karena ia tidak ceroboh. Jika ia langsung kembali ke tempat penginapan di mana Jie Yan berada, kemungkinan Jie Yan akan langsung terekspos. Dan tingkat kekuatan Kaisar Abadi bukan sesuatu yang bisa mereka lawan saat ini. Bisa dipastikan bahwa jika pemimpin organisasi Gerhana Matahari datang ke pintu, tidak ada jalan untuk kabur. Hanya ada satu hasil yang akan mereka terima, yaitu kematian. Bersambung. Episode 330. Identitas terbongkar. Xiao Zia yang tidak lagi dicurigai oleh pemimpin organisasi Gerhana Matahari, kembali setelah beberapa jam kemudian. Di dalam ruangan tersebut, Xiao Zia melihat Jie Yan yang sedang membimbing Xiao kecil. Jie Yan, 2 tiket dikenakan biaya 6 juta batu roh kelas atas. Tujuan alat transportasi antar bintang yang akan kau naiki menuju bintang Brahma. Ucap Xiao Zia saat memberikan cincin ruang kepada Jie Yan. Mendengar itu, Jie Yan menaikkan sedikit alisnya. Bintang Brahma. Ya, itu adalah bintang tingkat tinggi di seluruh wilayah barat alam abadi. Xiao Zia langsung menjelaskan secara singkat tentang bintang Brahma lalu melanjutkan, alasan aku memilih tempat itu dikarenakan di bintang Brahma, terdapat sebuah sekte kuat lainnya, walaupun sedikit lebih lemah dari kuil Buddha, itu tetap setingkat dengan sekte pedang. Di sana kau akan tumbuh lebih mudah. Namun jangan khawatir, kau tidak perlu bergabung dengan sekte itu. Kau hanya akan tinggal untuk beberapa saat sampai kau bisa berkultivasi kembali. Selain dari itu, bintang Brahma tidak seperti bintang lainnya, hanya sedikit kultivator yang menghuni bintang Brahma. Dunia itu lebih besar 4 atau 5 kali lipat dari bintang Tianyu, tetapi jumlah kultivator yang ada di sana hanya 1/4 dari dunia ini. Alasannya tentu karena dunia itu sangat berbahaya. Hanya kultivator tingkat Raja Abadi ke atas yang bisa bertahan di sana jika berkelana. Ujar Xiao Zia. Mendengar ada dunia berbahaya seperti itu, Jie Yan menaikkan sudut bibirnya. La tentu tidak keberatan sama sekali, ia juga sedikit bersemangat karena semua kultivator di sana sangat kuat. Jadi, apakah kau memiliki kenalan di sekte itu? Tanya Jie Yan. Iya, aku sangat kenal dengan master sekte sebelumnya yang kini memiliki status leluhur tua. Selain dari itu,
ketika kau bepergian di bintang Brahma, sekte itu bisa menjadi tempat tinggal Xiao Xiao. Balas Xiao Zia. Mendengar itu, Jie Yan mengangguk kecil karena tidak mungkin membawa Xiao Xiao sepanjang jalan. Jika menitipkannya di tempat kenalan Xiao Zia. Jadi, kapan waktu keberangkatan? Tanya Jie Yan. Kurang dari 2 hari lagi. Selain dari itu, banyak kultivator yang sedang memburumu. Bahkan di antaranya ada kultivator tingkat kaisar abadi. Ucap Xiao Zia dengan wajah serius. Kultivator tingkat kaisar abadi. Mata Jie Yan dingin seketika. La sangat ingin menghabisi semua musuh, tetapi saat ini ia terlalu lemah. La tahu bahwa ia hanya bisa lari saat ini, tetapi suatu hari nanti ia akan datang kembali dan menghabisi semua yang memburunya. Jie Yan, mereka pasti sama dengan patriark klan Rong. Bukankah dia menjelaskan bahwa banyak yang sama seperti dia di bintang Tianyu? Xia Yuer yang sedari awal diam, membuka suara. Aku tahu Yuer. Kemungkinan ketika kita berangkat akan terjadi masalah lainnya. Ucap Jie Yan. Xiao Zia dan Xia Yuer mengangguk serius. Jika seseorang setingkat kaisar abadi memburu mereka ketika hendak berangkat, maka kesempatan untuk pergi dari bintang Tianyu akan turun menjadi 0. Tanpa sadar, hari keberangkatan pun tiba. Jie Yan menggunakan jubah dan topi bambu sambil menggendong Xiao Xiao di pelukannya sementara untuk Xia Yuer dan Xiao Zia berada di ruang jiwa. Jie Yan terus bergerak ke arah pusat kota, karena itu adalah arah pangkalan berada. Ketika mendekat, Jie Yan telah memperhatikan bahwa alat transportasi antar bintang sudah dinaiki satu persatu oleh kultivator yang hendak pergi dari bintang Tianyu. Di kegelapan, puluhan kultivator tingkat tinggi memperhatikan semua kultivator yang mendekat ke arah alat transportasi antar bintang dari bayang-bayang. Jie Yan, jumlah mereka sangat banyak. Di antara mereka, lebih dari 7 kultivator tingkat Raja Abadi. Ketika suara Xiao Zia terdengar, Jie Yan sedikit muram. La juga dapat merasakan bahwa beberapa pasang mata menguncinya saat ini. Tepat di dekat alat transportasi antar bintang berada, Lei Jing telah memeriksa tiket semua penumpang yang naik satu persatu. Cepatlah! Alat transportasi akan segera berangkat. Salah satu petugas di pintu masuk alat transportasi berteriak keras. Dewa Naga kehancuran identitas terbongkar. Semua kultivator yang ada di kegelapan mengerutkan kening karena mereka belum menemukan keberadaan Jie Yan dan alat transportasi antar bintang tampaknya akan berangkat lebih cepat daripada jadwal. Bahkan Lei Jing juga tidak puas saat ini, tetapi ia tidak bisa berkomentar karena jika ada masalah antara dirinya dengan petugas alat transportasi antar bintang, semuanya akan menjadi lebih merepotkan. Sementara itu, di tempat gerbang teleportasi ke Sekte Pedang Utama, pemimpin organisasi Gerhana Matahari menunggu dari waktu ke waktu. Hanya sedikit kultivator yang melewati jalur itu, tetapi tidak ada satu pun dari kultivator yang datang yang menjadi target mereka. Tidak ada di sini. Apakah dia tidak datang ke kota Zuwei? Itu tidak mungkin sama sekali mengingat. Kembali jalur yang ambil bocah itu. Apa dia menaiki alat transportasi antar bintang? Pemimpin organisasi Gerhana Matahari semakin tidak sabar. La pun langsung terbang ke arah tempat pangkalan berada. Di sisi lain, Jie Yan yang sedang menunggu giliran untuk naik,
melihat alat transportasi antar bintang telah dihidupkan dan tampaknya akan segera lepas landas. Jie Yan, jangan ragu. Formasi yang aku letakkan untuk mengubah wajahmu hanya akan dapat dilacak oleh kultivator tingkat Kaisar Abadi. Jie Yan yang mendengar itu, hanya diam. La tidak akan ragu dengan perkataan Xiao Zia. Dan ketika gilirannya untuk diperiksakan, Lei Jing yang memeriksa semua token melihat token Jie Yan dengan seksama. 2 tiket ke bintang Brahma. Batin Lei Jing karena ia ingat bahwa sosok yang membeli tiket seperti itu adalah wanita. Ia menatap ke arah Jie Yan dan Xiao yang berada di pelukan Jie Yan. Hei! Cepatlah! Apa kau tidak ingin berangkat? Suara teriakan terdengar sekali lagi karena Jie Yan memang penumpang terakhir yang belum naik. Buka topi bambu yang kau kenakan. Perintah Lei Jing saat auranya sedikit bocor. Jie Yan berkeringat sedikit karena aura Raja Abadi tahap puncak bukan sesuatu yang bisa ia tolak saat ini. La pun buru-buru membuka topi bambu karena takut terjadi sesuatu kepada Xiao dalam pelukannya. Tetapi ia langsung mengingat wajah Lei Jing karena ia sudah menduga bahwa Lei Jing pastilah salah satu dari pion yang Zhou Tian. Dewa Naga kehancuran identitas terbongkar. Ketika wajah Jie Yan terlihat, Lei Jing terdiam karena wajah itu bukan seseorang yang mereka buru sehingga Lei Jing langsung menarik auranya. La bisa terkena masalah jika penumpang seperti itu melapor karena ketidaknyamanan yang dibuat olehnya. Semoga perjalananmu menyenangkan. Lei Jing berbicara sambil menyerahkan kedua token Jie Yan. Jie Yan hanya diam, ia menggunakan kembali topi bambu miliknya setelah menerima token lalu langsung berjalan ke arah alat transportasi antar bintang. Cepatlah! Kita akan berangkat. Petugas alat transportasi antar bintang berkata dengan nada tidak puas saat perlahan menutup pintu masuk. Namun, saat Jie memakai topi bambu Ita, Sata sosok yang mendekat telah memperhatikan bahwa Jie Yan menggunakan formasi kuat untuk merubah wajahnya. Dan sosok yang mendekat itu tidak lain adalah pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Semuanya bergerak. Tangkap dia! Teriak pemimpin organisasi Gerhana Matahari menggunakan kekuatan spiritual kepada semua bawahannya. Lei Jing yang telah membiarkan Jie Yan lewat juga membeku seketika. La tahu bahwa pemimpin organisasi Gerhana Matahari pasti telah melihat sesuatu yang membuatnya langsung bergerak ke arah Jie Yan. Sementara itu, Jie Yan langsung terbang dengan kecepatan penuhnya dan berniat memasuki pintu. Masuk alat transportasi antar bintang yang perlahan menutup. Hentikan pintunya tertutup. Teriak Lei Jing sekeras mungkin karena ternyata target mereka adalah Jie Yan yang menyamar. Petugas alat transportasi antar bintang menaikkan sedikit alisnya lalu mendengus jijik. Kau pikir kau siapa? Apa kau ingin mencoba menghentikan kami melakukan pekerjaan kami? Lei Jing yang berat di jarak hampir 50 meter dari Jie Yan, memasang wajah muram ketika menatap ke arah petugas tersebut, ia pun langsung melancarkan serangannya karena ia adalah yang paling dekat dengan alat transportasi. La merasa bahwa jika ia menyerang Jie Yan, target akan menghindar. Bush! Bola Qi yang cukup kuat melesat ke arah pintu masuk alat transportasi antar bintang yang membuat petugas itu ketakutan karena ia hanya kultivator tingkat penguasa abadi. Bom! Alat transportasi antar bintang bergetar sedikit dan Jie Yan yang menatap itu sedikit muram terapi ia mempertaruhkan keselamatannya pada keberangkatan kali ini.
Ketika Jie Yan mendekat, alat transportasi antar bintang juga perlahan melayang. Tetapi petugas yang menjaga pintu telah dibunuh oleh Lei Jing. Semua kultivator yang berada di wilayah itu pun terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka semua memikirkan bahwa Jie Yan adalah seorang buronan sehingga puluhan kultivator bergegas menghentikannya menaiki alat transportasi. Ketika Jie Yan memasuki alat transportasi antar bintang, ia langsung berbalik dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah Lei Jing yang sudah sangat dekat. Sraying! Hebat! Bersambung ke episode 331. Berjudul Bantuan Ahli Kuat.